Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kebaikan yang besar, terkhusus diizinkannya kita mengisi bulan haram ini dengan amal-amal kebaikan. Yang kita tahu para santri yang dirahmati Allah, siapa yang melakukan amal kebaikan di salah satu dari beberapa bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Dan insyaallah pada subuh yang mubarakah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam Kitabul Jami' yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang dimana kita akan mengangkat satu hadis yang berkaitan dengan sunnah, contoh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tak kala seseorang itu bersin, ya, terkait dengan etika bersin. Hadis yang ke-10 datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah waliyakul lahu akhuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullahu wa yuslih balakum. Akhrajahu Al-Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu bersin, falyakul alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah yang bermakna segala puji bagi Allah. Waliyakul lahu akhuhu, maka hendaklah saudaranya yang ada di sekitarnya mengucapkan yarhamukallah, yang berarti semoga Allah merahmati engkau. Wa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila ia mengucapkan yarhamukallah, maka ucapkanlah orang yang bersin yahdikumullahu wa yuslih balakum, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian dan semoga Allah memperbaiki urusan atau keadaan kalian. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kata yahdikumullah, yakni semoga Allah memberikan petunjuk kepada kalian, dan makna balakum yahdikumullah wa yuslih balakum, balakum maksudnya adalah kondisi kalian.
Ada beberapa faedah dalam hadis ini yang bisa kita catat para santri. Yang pertama, indahnya syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita saling mendoakan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berkasih sayang satu sama lain. Doa terkesan adalah amalan yang sederhana, terkesan sepele, namun sangat besar artinya dalam menanamkan serta merawat cinta dan ukhuwah Islamiyah. Saling mendoakan terkesan adalah perkara yang remeh, yang biasa saja, akan tetapi saling mendoakan itulah yang membuat kita saling cinta mencintai dan terbangunnya ukhuwah Islamiyah. Wadih? Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua terkait dengan hukum mengucapkan alhamdulillah. Kalau antum ditanya apa hukum mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, mal jawab? Ajibu ya syabab. Sunnah atau wajib? Baik, para ulama sepakat mengatakan bahwa hukum mengucapkan alhamdulillah tak kala kita bersin hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Demikian perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang hidup di tahun 676 Hijriyah. Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Arba'in An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan para ulama sepakat akan sunnahnya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin, ya. Baik. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Dalam kalimat tahmid yang ma'ruf di tengah kita adalah alhamdulillah. Itu yang kita ucapkan setelah bersin. Namun ternyata ada berapa lafaz tahmid yang boleh kita amalkan karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu sudah yang biasanya. Alaysa kadzalik? Adapun lafaz tambahan kita boleh mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita bersin, boleh seseorang menambahkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Jadi sudah dua koleksi atau
lafaz yang kita punya. Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, boleh kita menambahkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang tanya, kok ditambah rabbil alamin? Naam, karena ada riwayat yang datang dari siapa? Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor 934, dan hadis yang berkaitan dengan tambahan lafaz tersebut disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga ada lafaz yang lain yang boleh kita amalkan karena terdapat riwayat di sana. Di antaranya boleh kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Iya, alhamdulillahi ala kulli halin. Biasanya kalau kita mendapatkan nikmat, apa yang kita baca para santri? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan disunahkan tak kala kita mendapatkan ujian atau musibah, tetap kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Naam. Alhamdulillah ala kulli halin boleh juga kita baca ketika kita habis bersin. Artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Wadih? Iya, segala puji bagi Allah atas segala atau tiap-tiap keadaan, baik keadaannya genting maupun membahagiakan. Alhamdulillah. Baik. Hadis ini atau lafaz ini datang dari riwayat Ahmad nomor hadis 973, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor hadis 2738. Dan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wadih? Jadi sudah 3 koleksi doa kita atau lafaz yang kita ucapkan ketika habis bersin sudah 3. Yang pertama apa? Alhamdulillah. Ini yang umum. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, alhamdulillahi ala kulli halin. Masih ada tambahan lafaz yang lain. Di antaranya boleh kita mengucapkan para santri alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Hafiztum? Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Kita sama-sama. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Baik. Artinya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang baik dan penuh keberkahan, sebagaimana yang dicintai dan sebagaimana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ditulis? Saya baca pelan-pelan. Artinya alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Artinya segala puji bagi Allah dengan pujian hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, dengan pujian yang baik, tayyiban,
dengan pujian yang penuh keberkahan, mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini datang dari riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, nomor hadis 773. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Taib, sudah berapa pilihan doa? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ahsantum, barakallahu fikum. Itu faedah yang keberapa? Yang ketiga ya. Baik. Faedah yang keempat dari hadis di atas adalah doa yang kita baca, yahdikumullah wa yuslih balakum, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang di atas. Boleh kita ganti dengan lafaz yang lain, atau ada pilihan lafaz yang lain. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, kemudian dijawab yarhamukumullah, kemudian orang yang bersin kembali mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa yuslih balakum ini boleh juga diganti dengan lafaz yang lain, dengan lafaz yaghfirullahu lana wa lakum. Yaghfirullaha lana wa lakum. Yaghfirullahu artinya semoga Allah mengampuni, lana kami, walakum dan juga semoga Allah mengampuni kalian. Ya, jadi boleh kita ucapkan yaghfirullahu lana walakum. Tak kala kita mendengarkan teman kita bersin, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin, teman yang bersin tersebut kembali menjawab yaghfirullahu lana wa lakum. Jadi lafaz yang pertama boleh kita ucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Lafaz kedua boleh juga kita ucapkan yaghfirullahu lana wa lakum. Wadih? Contoh kita praktekkan. Saya bersin misalnya, alhamdulillah, yaghfirullahu lana wa lakum. Wadih? Iya. Atau misalnya saya bersin, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Boleh dua-duanya. Hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan atau datang dari Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyahmadillah." Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka pujilah Allah. Qala wa dzakara ba'da al-mahamidi. Lalu beliau menyebutkan beberapa bentuk pujian. Wal yakul lahu man 'indahu yarhamukallah wal yarudda ya'ni 'alaihim yaghfirullahu lana wa lakum. Lalu beliau menyebutkan beberapa bentuk pujian yang mendengarkan hendaknya membalas yarhamukallah, dan yang bersin kemudian mengucapkan yaghfirullahu lana
wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami dan juga kalian. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, dalam sunnah ini kita saling memberi kebaikan satu sama lain. Di antara bentuk kebaikan, kita memohon pengampunan dosa kepada saudara atau saudari kita, yang tentu kita semua para santri, siapapun di dunia ini tidak luput dari dosa. Kita punya banyak dosa, kita berlumuran dosa. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membuka lapang-lapang, membuka lebar-lebar tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang bermaksiat di siang hari atau orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan pada pagi hari Allah kembali membuka tangannya seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menerima taubat bagi orang yang berbuat dosa di malam hari. Maka kita ini dalam hadis ini kita ketahui bahwa manusia tidak pikir pagi, tidak pikir malam, pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa para santri, sebaik-baik orang yang telah melakukan kemaksiatan, yaitu orang yang setelah dia bermaksiat, setelah dia berdosa, dia langsung bertaubat. Dan sunnah, tak kala kita bersin dan orang yang mendengarkan bersin kita menjawab yarhamukallah, maka di antara sunnahnya kita doakan untuknya, yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kami dan juga dosa kalian. Baik, kita masih membahas lafaz yang lain dalam sebuah hadis. Wa an Abi Hamzah qala, dari bukan Hamzah, Jamrah. Wa an Abi Jamrah qala, dari Abu Jamrah ia berkata, sami'tu Ibnu Abbas yaqul, saya mendengarkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, idza syummita afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Jadi kalau kita mendengarkan orang yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, apa tadi yang kita jawabkan? Yarhamukallah. Dan boleh juga kita membaca afanallahu wa iyyakum minan nar. Afa, ain, alif mad tabi'i, fa, alif mad tabi'i, nun, alif mad tabi'i. Afanallahu wa iyyakum minan nar. Apa artinya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami dan juga kalian dari panasnya api neraka. Allahu Akbar. Nasallahu salamah wal afiyah. Kemudian ditambahkan yarhamukumullah. Tetap ada kalimat yarhamukumullah-nya, tetapi diawali dengan doa afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Ya. Kita sama-sama ketika kita mendengarkan saudara kita bersin, maka boleh kita mengucapkan afanallahu wa iyyakum minan nar. Abada. Baik. A'id.
akhir. Ya, artinya semoga Allah menghindarkan atau menyelamatkan kami dan juga kalian dari panasnya api neraka. Kemudian ditambahkan yarhamukumullah. Ditambahkan yarhamukumullah. Coba kita gabung lafaz pertama dan kedua. Abadah. Afanallahu wa iyyakum minan nar yarhamukumullah. Contoh, saya bersin. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum atau yaghfirullahu lana wa lakum. Ahsan, barakallahu fikum. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad nomor hadis 929, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, masih terkait dengan lafaz tambahan atau doa pilihan tak kala kita mendengarkan saudara kita bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ya. Lafaz yang lain boleh kita menjawab yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Masya Allah, agak panjang ya. Tapi insya Allah semakin panjang doanya semakin baik untuk kita dan orang lain. Yarhamunallahu wa iyyakum, semoga Allah merahmati kami dan juga semoga Allah merahmati kalian. Wa yaghfirullahu lana wa lakum, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan juga mengampuni dosa kalian. Yarhamunallahu wa iyyakum, yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Ustaz ulang. Yarhamunallahu, yarhamuna maksudnya semoga Allah merahmati kami, wa iyyakum dan juga semoga Allah merahmati kalian antum, wa yaghfirullahu lana dan semoga Allah mengampuni dosa kami, wa lakum dan semoga juga Allah mengampuni dosa kalian. Hadis ini datang dari Nafi' an Abdullah ibn Umar kana idza atasa. Dari Nafi' bahwasanya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, jika ia bersin, idza atasa faqila lahu yarhamukallah, dan dikatakan kepadanya yarhamukallah, qala yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum, maka dia mengatakan yarhamunallahu wa iyyakum, semoga Allah merahmati kami dan juga kalian, wa yaghfirullahu lana wa lakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Baik, ini faedah yang keempat. Semoga bisa kita amalkan para santri, karena masih ya terkadang kita dapati santri dia mendengarkan temannya bersin, kemudian dia tidak menjawab bersinnya, padahal di situ ada peluang kebaikan yang besar. Namun juga tidak dianjurkan seseorang menjawab bersin ketika orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan tahmid. Karena kalau kita ingat di hadis yang pertama, hakul muslim 'alal muslim, kewajiban seseorang muslim terhadap muslim yang lainnya, idza atasa fahamidallaha fasammithu, kalau saudaranya atau saudarinya bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, itu syaratnya. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kita menjawab kalimat tahmid tersebut
dengan yarhamukallah atau lafaz-lafaz yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana jika ternyata yang bersin itu adalah orang non-muslim? Jadi kan kita ini hidup di Indonesia, ada berapa macam agama? Ya, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau yang mengucapkan alhamdulillah itu bukan dari orang muslim? Dan antum tahu bahwa dia bukan orang yang muslim. Ya, meskipun secara zahir kalau kita tidak tahu, misalnya kita berada di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, maka tak kala kita berada di Indonesia, maka kita menghukum dengan hukum secara zahir. Paham maksudnya? Secara umum ya. Karena kita mayoritas Islam, apalagi misalnya di Maros, apalagi misalnya di Sulawesi Selatan misalnya. Berbeda halnya kalau kita misalnya di Toraja misalnya, atau kita berada di Manado misalnya, yang di sana banyak dari saudara kita non muslim. Tapi kalau di Makassar, di Maros, kita menghukumi secara umum. Maka kalau kita mendengarkan di antara mereka yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita menjawabnya. Tapi dalam perkara ini bagaimana jika yang bersin itu adalah non muslim dan kita tahu bahwa dia adalah non muslim? Mal jawab? Ajibu insyaallah. Jawab atau tidak? Angkat tangan yang tidak. Angkat tangan yang jawab. Angkat tangan yang tidak jawab dan tidak juga dan dijawab. Yang abu-abu, yang tidak tahu, yang jawabannya wallahu a'lam. Taib. Di sini dijelaskan oleh ulama bahwasanya apabila orang yang bersin tersebut bukan dari saudara kita kaum muslimin, maka tetap kita jawab bersinnya. Akan tetapi ya, jangan kaget dulu, jawabannya tidak seperti dengan jawaban yang tadi kita pelajari. Apa jawabannya kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah? Maka kita menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu saja. Semoga Allah memberikan petunjuk untukmu dan memperbaiki urusanmu. Kita tidak mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, tidak, karena dia non muslim. Tapi cukup kita mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah berikan petunjuk kepadamu dan engkau masuk Islam. Contoh maksudnya begitu. Dan engkau dapat petunjuk dalam engkau memeluk Islam. Ya. Dalilnya dalam hadis yang datang dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Abu Musa al-Asy'ari ia berkata, kana al-yahudu, adalah dulu orang-orang Yahudi, yata'atasuna 'inda Rasulillah, dia datang ke sisi Nabi, kemudian berupaya untuk bersin di sisi Nabi. Jadi orang Yahudi ternyata dulu sering datang ke sisi Nabi, kemudian berusaha bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka orang Yahudi itu datang ke sisi Nabi untuk bersin, berharap apa? Berharap apa? Didoakan oleh Nabi dengan doa yarhamukumullah. Ya. Yarjuna, mereka mengharapkan ayyakula lahum, untuk Nabi ucapkan kepadanya yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Tapi apakah Nabi mengucapkan yarhamukumullah? La. Fayaqul,
namun Nabi menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu jawaban Nabi. Semoga Allah berikan petunjuk bagimu dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, bagaimana cara kita bersin para santri? Apakah kita bersin sana bersin sini? Begitu? Atau di depan muka teman kita? Hah? Mau jawab? Iya. Apa jawabannya? Tentunya tidak. Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita sebuah etika ketika bersin. Ya, dengarkan ini karena sebagian kita itu ketika bersin, pendeknya bagaimana yang paling mudah kita rasakan. Kalau kita di depan teman kita bersin. Kalau kita di depan orang tua kita bersin. Ya, padahal dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fammihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para santri, apabila dia bersin, dia meletakkan tangannya atau lengan bajunya pada mulut beliau. Apalagi sekarang ada tisu, masya Allah. Karena yang keluar ini adalah virus. Ya, subhanallah, Allah menciptakan kondisi tubuh kita di mana tak kala tubuh ingin dimasuki oleh virus, otomatis tubuh ini merangsang dan mengeluarkan virus tersebut dalam bentuk bersin. Dan tahukah kalian para santri, ternyata ketika kita bersin itu jantung kita itu berhenti sejenak. Kalau antum mau tes, ada tidak di antara antum yang bisa bersin dalam kondisi mata terbuka? Ada, coba tes. Tidak bisa. Karena kalau jantung itu berhenti, mata pun akan tertutup. Dan begitu virus keluar, jantung kembali aktif, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmah tentunya. Taib, kata Nabi, ketika kita bersin maka tutuplah dengan tangan. Wa wada'a yadahu. Dia Nabi alaihi wasallam meletakkan tangannya, aw thawbahu ala fami, atau pakaiannya, lengan bajunya. Ya, di sini dikatakan meletakkan tangan, aw thawbahu ala fami, atau bajunya pada mulutnya. Ya, boleh kita melakukan seperti ini para santri. Ya, begini ya. Ya, paling tidak virus yang keluar tersebut tidak tersebar kepada orang yang ada di kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita. Karena kaidah berbunyi la darar wala dirah. Tidak boleh kita memberikan kemudaratan, mendampakkan kemudaratan kepada orang lain, dan tidak boleh kita memudaratkan untuk diri kita sendiri. Para santri, perhatikan ya, sunnah-sunnah ini adalah sunnah yang harus kita amalkan, karena ukuran kecintaan kita kepada Nabi SAW ketika kita mengamalkan sunnahnya. Ya, ada sekali. Iya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta orang. Jadi beda bersin, beda menguap. Kalau bersin bagaimana? Contoh, ya mengeluarkan. Tapi kalau menguap, ketika orang ngantuk. Dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha yuhibbul 'utasa wa yakrahu
at-tasa'uba. Sungguh Allah menyenangi orang yang bersin dan benci kepada orang yang menguap. Di riwayat yang lain, tak kala seorang menguap kemudian dia mengeluarkan suara, maka syaitan yang ada di sekitarnya tertawa. Innallaha yuhibbul 'utasa, sungguh Allah mencintai orang yang bersin, wa yakrahu at-tasa'uba, dan benci kepada orang yang menguap. Ini dulu mungkin pelajaran yang bisa kita antarkan, semoga bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi penambah amal soleh untuk kita di dunia ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nakhtatim bi du'ain kafatul majlis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.